kita mulai ya, rekan-rekan, Oh, Bapak Ibu. sebentar, Ya, Pak Chandra. Karena ya, tadi saya bagian linknya, jadi yang masuk webinar ini pakai nama saya semua, jadi sayanya banyak. Wah, I see. Oke, nggak apa-apa. bagiin ke para student judisium tadi. Oke. Ya. Oke, kita mulai. Mon, gimana? Pak Raymond? Oke, saya coba share screen dulu ya. Coba dulu ya. Kita nggak apa-apa. Masih ada waktu sedikit lagi. Wah, ini kerjaan nih. Wah, Yang lain. sebentar. Ya, sip. Oke. Ya. Lihat ya. Ya, oke. Saya mulai saja. Langsung aja tampil ya. Nggak apa-apa. Saya hanya membuka aja. Ya, Mon ya. Boleh. Silakan. Oke. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, dan kawan-kawan mahasiswa, adik-adik SMA, kalau yang sudah bergabung, baik yang di Bandung maupun dari beberapa tempat, kita akan mulai webinar kita hari ini. Sekali lagi ini rangkaian topik webinar seri kedua tahun ini, Informatika Unpar. Nah, kita akan mulai dengan hari ini adalah judulnya Manajemen Undangan di Zaman Digital. Ya, saya pikir sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah banyak digunakan berkaitan dengan undangan, apalagi di masa virtual begini ya, di masa pandemi begini. Nah, hari ini akan dibawakan oleh Pak Raymond Chandra Putra, ST, MT. Beliau adalah dosen Teknik Informatika Unpar. Nah, nanti akan juga didampingi dan ditambahkan oleh Saudara Henrico Leodra, ya, mahasiswa dan sekarang sudah alumni nih, barusan saja di Yudisium. Nah, sekilas sebentar, Pak Raymond ini S2-nya Magister Informatika ITB, S1-nya Teknik Informatika, jadi alumni Informatika Unpar juga ini ya. Kemudian dosen sudah sejak 2018 ya, jadi sudah 3 tahun. Riset banyak di sekitar software engineering. Sekarang mata kuliah yang diampu adalah pemrograman berbasis web, pemrograman pada piranti bergerak, artinya mobile programming. Ya, oke, 40 menit kurang lebih up to ya. Nanti Pak Raymond akan presentasi, itu berarti sudah including juga Saudara Henrico Leodra, entah demo atau tambahan. Nanti 20 menit sisanya kita akan tanya jawab. 5 menit sebelum 40 menit itu Pak Raymond saya akan ingatkan. Silakan screen untuk Pak Raymond dan Henrico. Oke, selamat pagi menjelang siang ya Bapak Ibu, para mahasiswa dan para siswa dan semua peserta yang ada di sini, gitu ya. Webinar EF Series hari ini akan dibawakan oleh saya, Raymond Chandra Putra, dan satu lagi oleh mahasiswa bimbingan saya yaitu Henrico Leodra. Coba ditunjukkan dulu dong mukanya Henrico. Halo semuanya. Ya, mungkin bisa menyampaikan beberapa patah kata. Silakan. Oke, terima kasih ya teman-teman udah buat mengikuti juga kegiatan hari ini. Semoga kalian suka juga. Dan materi juga sebenarnya nggak berat juga sih. Jadi ya semoga kalian bisa mengikuti juga ya. Oke, dipersilakan Ko Raymond. Oke, terima kasih Henrico. Ya, cukup good looking ya Henrico ini. Memang dia ini adalah brand ambassador Unpar kita. Oke, kita balik ke webinar kita ya, daripada terlalu melenceng gitu ya. Yang seperti dapat dilihat di layar, topik yang dibawakan hari ini berjudul Manajemen Undangan di Zaman Digital, gitu ya. Topik ini sebenarnya merupakan contoh gitu ya hasil karya mahasiswa informatika Unpar, yaitu Henrico lebih tepatnya sebagai skripsinya dia,
gitu. Jadi ini kita mau coba share bagaimana skripsi di informatika ini. Ya, webinar ini akan kami bawakan secara casual saja dan tidak terlalu serius. Jadi semoga dapat dinikmati oleh para peserta. Gitu. Oke, sebelum saya masuk ke topiknya, kalau kita mendengar kata informatika gitu ya, mungkin kita akan relate dengan beberapa tech company yang logonya ada di gambar ini gitu ya. Mungkin ada beberapa yang kalian pakai juga gitu kan. Ya, tech company ini bisa dibilang adalah perusahaan gitu ya yang berbasis IT atau informatika gitu ya. Tapi di antara kalian ada yang pernah tahu nggak bagaimana sih si tech company ini memulai karirnya gitu ya? Wah, pasti kan dari awalnya nggak langsung jadi perusahaan besar gitu. Pasti mulainya dari yang kecil-kecil dulu. Nah, perusahaan yang kecil-kecil itu gitu ya, itu biasa disebut dengan startup company gitu. Nah, ini juga adalah istilah yang diangkat di drama Korea ya, judulnya startup gitu. Ya ini drama Korea cukup terkenal tahun lalu gitu. Ada yang udah pernah nonton belum sebelumnya? Coba chat di komen ya. Ya ini bukan untuk promosi drakor juga atau gimana gitu, cuma ini adalah salah satu film yang menurut saya rekomendasi untuk ditonton karena adegannya itu merepresentasikan gimana caranya si perusahaan itu startup itu berjalan karena rada cukup mirip menurut saya gitu ya. Gitu kan. Ya, jadi di awal-awal kan kalau di filmnya si Nam Dosan ya, si pemainnya sama Sodalmi itu kayak ikut semacam acara hackathon itu di mana mereka diminta untuk pitching ide mereka gitu. Jadi di hackathon itu mereka akan bersaing ya, ide mana yang lebih menarik, mana ide-ide yang masuk akal atau ada yang nggak masuk akal dan seterusnya gitu ya. Ya contohnya mereka pitching seperti gambar di sini gitu ya. Ya tolong abaikan presenternya pakai celana pendek gitu ya. Dari yang tadi diterangin berarti poinnya apa gitu. Ya memang mereka bisa bikin aplikasi yang cukup keren gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah mereka berkreasi dengan ide-ide yang menarik untuk berinovasi gitu. Jadi ya inovasi itu juga bayangannya tidak perlu yang lebay-lebay ya, seperti misalnya kayak bikin mobil terbang gitu kan. Ya memang sih saya juga berharap nanti suatu ketika nanti ada gitu ya. Tapi mungkin inovasi yang dimaksud di sini adalah dimulai dari sesuatu yang sederhana gitu ya, yang mungkin bisa menyelesaikan masalah sederhana di kehidupan sehari-hari. Gitu. Contohnya kayak kita tahu Gojek itu adalah perusahaan transportasi. Mungkin awalnya mereka cuma terpikir bahwa mereka susah nyari Gojek di mana-mana nggak ada gitu ya, pangkalan ojek jauh, terus udah capek-capek jalan, ternyata ojeknya udah habis semua gitu. Jadi dia coba menyelesaikan masalah seperti itu, lalu mereka coba bikin aplikasinya. Nah jadi jangan terlalu meremehkan ide-ide kecil ya, karena kadang-kadang gitu ya masalah yang kita hadapi itu adalah sesuatu masalah yang buat kita nggak terlalu bisa dianggap masalah. Gitu ya. Contohnya kepikiran nggak kenapa sekarang ini banyak uang digital gitu ya, padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat gitu, karena kita dari Indonesia Merdeka sampai sekarang juga pakai duit yang manual, yang fisik, itu jalan-jalan aja, nggak terlalu bermasalah, gitu kan. Ya jadi, tetapi dengan adanya uang digital itu, sekarang semuanya berubah, keadaannya semuanya berubah, dan terasa lebih mudah. Jadi, ya itu kira-kira.
tentang inovasinya. Jadi rasanya di zaman sekarang ini yang kita tuntut adalah gimana kalian bisa berpikir secara kreatif, gitu. Bukan hanya bisa secara teknisnya saja. Gitu. Nah, ide kreatif inilah yang sebenarnya kita mau coba latih ketika berkuliah di Informatika Unpar, gitu. Salah satunya yang kami kerjakan ini, yaitu lewat skripsinya Enrico ini, adalah kita mencoba, gitu ya, untuk melakukan digitalisasi di bidang event management, gitu. Ya, di bidang inilah yang menurut kami, kalau kita lihat di masyarakat luas ya, ini adalah bidang yang masih belum terlalu mengadopsi informatika. Gitu. Oke. Bentar, kok ini. Oke, apa sih yang dimaksud masalah yang akan kita coba selesaikan gitu ya? Event. Event yang seperti kita tahu ini adalah acara, berbagai acara ya. Ya kita ambil contoh 2, yaitu misalnya acara pernikahan dan misalnya bisa juga yang acara formal-formal seperti rapat organisasi. Gitu. Nah, sebelum masuk ke masalahnya, ya mungkin kita coba bayangkan dulu ya, apa sih kendala-kendala yang terjadi di saat ini gitu, ketika kita mau mengadakan event. Ya coba kita sama-sama membayangkan, ya boleh sambil menghayati juga gitu ya. Bayangkan sekarang kita sedang tidak pandemik dan kita boleh datang di acara secara offline seperti itu ya. Gitu. Nah, pertama-tama untuk membuat acara ini pasti dimulai dengan ada undangannya dong ya, bahwa kita mengadakan acara ini dan kita mengundang para partisipan gitu ya untuk datang ke acara ini gitu. Nah, oke, ini tentunya undangan ini pasti harus dibuat dan dicetak, betul ya? Nah, tetapi ini juga menimbulkan masalah. Kenapa? Karena sebenarnya undangan ini juga sifatnya adalah sekali pakai ya. Misalnya setelah acara kita selesai, terus undangan ini mau dipakai apa lagi gitu kan? Akhirnya hanya menjadi waste gitu dan sangat tidak go green. Gitu. Nah selain itu gitu ya, ternyata masalahnya nggak cuma berhenti di sana. Setelah dibuat dan dicetak gitu ya, pastinya untuk mengirimkannya ya, si undangan ini harus dikirimkan ke para peserta undangan gitu kan, yang mungkin dikirimkan melalui kurir atau dikirim langsung atau sebagainya. Dan itu juga yang menurut kami menjadi kurang efisien karena ya tentunya pengiriman ini tidaklah murah. Gitu. Nah, selain itu gitu ya, masalah yang mungkin kita temukan lagi adalah jangan salah loh, dengan pengiriman undangan seperti ini ada juga beberapa kasus bahwa seseorang itu nggak tahu dia diundang gitu karena kurirnya nyasar gitu, undangannya nggak nyampe ke orangnya. Yaitu adalah berbagai masalah yang kita hadapi di sistem yang saat ini berjalan. Next, masalah lanjutannya apa? Ternyata masalahnya nggak berhenti di situ aja gitu ya. Ketika undangannya perlu dicatat dan segala macam, gitu. Ketika kita datang ke hari hanya juga, ternyata kita harus mengisi buku tamu ya. Kalau kita membayangkan ya, ketika kita lagi di acara, kita lagi datang gitu dan kita perlu ngisi acara, ngisi buku tamu ini gitu kan. Dan kalau kalian kadang-kadang suka perhatiin,
ketika pengisian ini biasanya bisa ngantri panjang ya, terutama di jam-jam tertentu yang mungkin udah mepet-mepet gitu. Ya mungkin ini bisa diminimalisir dengan bikin banyak pos gitu. Cuma tetap aja menurut kami ini cukup memakan waktu. Dan biasanya itu ada tendensi bahwa ngisinya juga agak ngasal ya. Mungkin para peserta di sini juga sudah merasakan ya. Karena mungkin kita buru-buru pengen makan sate gitu. Jadi ya udah cepet-cepet ngisi lah, cepet-cepet masuk gitu. Jadi makanya nggak efektif juga gitu. Oke. Masalah lain yang mungkin menjadi perhatian kami adalah yang erat hubungannya dengan pengisian ini adalah tentang door prize gitu ya. Seperti tadi bilang, kalau ini kan untuk ngisi buku tamunya itu harus kadang-kadang ada juga yang mengharuskan dia bawa kartu undangannya ya. Dan kalau misalnya karena kadang-kadang di kartu undangan itu ada yang bisa disobek untuk jadiin door prize gitu. Dan kalau orang yang nggak bawa buku bawa undangannya ya tiba-tiba dia nggak bisa ikutan door prize. Dan ketika pengundian door prize-nya sih ya ini ada ilustrasi gambar ya. Yang mungkin kejadiannya kalau di event itu nggak seperti selebay ini ya cara pengundiannya gitu. Tapi ya ini untuk gambaran kita aja lah bahwa cukup merepotkan untuk pengundian door prize. Jadi itu kira-kira beberapa masalah yang kita temukan di kasus ini gitu ya. Mungkin kita summary sedikit. Jadi sebelum mulai acara ya kita kerepotan dalam membuat kartu undangannya. Setelah repot kartu undangannya kita juga bingung untuk distribusinya gitu ya. Lalu nah ini juga yang menjadi perhatian kita tadi kelewat adalah setelah kita distribusi kartu undangan gitu ya, dari sisi penyelenggaranya kita tidak tahu siapa yang bakal datang atau yang tidak gitu. Ya kita nyebar undangan ke beberapa orang, tapi kita nggak tahu siapa yang bakal datang. Ya ini biasanya hubungannya dengan catering makanan atau staff yang standby gitu dan sebagainya. Itu kita nggak bisa tahu sampai acaranya mulai. Makanya biasanya kita hanya dikira-kira aja. Gitu. Nah selanjutnya ketika acaranya dimulai ya tadi ada masalah ketika pencatatan dan tentang door prize. Nah inilah masalah-masalah yang kita temui gitu ya. Dan dari sini kita ingin coba untuk coba perbaiki lah, improvement dengan kita membangun sebuah sistem itu yang harapannya bisa mengatasi masalah-masalah yang tadi disebutkan. Nah, oke, dari pertama kita akan membuat sebuah sistem informasi gitu ya, di mana kita akan buat acaranya itu melalui sistem. Jadi kita tidak membuat kartu undangannya lagi karena ketika kita bikin acaranya ini gitu ya, nanti sistemnya juga akan membuatkan undangannya gitu. Di mana cara menambahkan undangannya adalah kita pilih orang-orang yang akan kita undang gitu ya. Lalu undangannya itu akan dikirimkan lewat email. Jadi undangannya akan berupa undangan digital. Gitu. Nah, selanjutnya gitu ya. Ini improvement-nya adalah dari undangan yang dikirimkan itu karena bentuknya digital, jadi kita bisa dimodifikasi ya agar undangan itu bisa diisi RSVP-nya gitu. RSVP itu adalah sebenarnya ini adalah bahasa Prancis gitu ya, dari responde s'il vous plaît, apalah gitu. Itu pokoknya intinya adalah si peserta akan bisa merespon dia akan datang atau enggak dan
kalau datang dia akan bawa berapa orang, seperti itu. Nah, setelah itu, selain bisa menanggapi RSVP-nya ini, dia juga akan mendapatkan QR code gitu ya. Kan sekarang zamannya QR code ya, apa-apa pakai ini gitu. Nah, jadi ketika nantinya kita datang ke si acaranya itu ya, nah yang dilakukan adalah dia datang, QR code ini kan bisa diakses lewat HP. Lalu kita tinggal scan aja bahwa kita nandain dia datang. Jadi ini akan menggantikan pencatatan di buku tamu itu. Harusnya kalau scan kan jauh lebih cepat dibandingkan nulis ya. Dan nggak akan takut ketinggalan kartu undangannya. Karena ya biasanya ini kan dimasukin ke HP dan jarang ya orang yang ketinggalan HP. Karena biasanya kita keluar rumah 5 menit nggak ada HP di saku aja kita udah kayak mini heart attack gitu kan, gitu. Udah panik gitu. Jadi kecil sih kemungkinannya. Tapi kalau misalnya benar-benar sampai ketinggalan HP pun di sistem kita akan coba buatkan dia bisa mengisi tanpa butuh QR code ini. Gitu. Oke, terakhir adalah mengenai si door prize-nya tadi. Karena kita udah pakai sistem dan udah tercatat langsung gitu ya, maka door prize-nya juga kita akan bisa ngundi secara digital berdasarkan semua peserta yang sudah datang hari itu. Ya gitu. Itu kira-kira tentang apa yang kita coba bangun gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin biar lebih jelas, Enrico akan menjelaskan program yang sudah dibangun di skripsi dia. Oke, silakan. Saya coba stop sharing dulu. Oke, tadi seperti yang teman-teman juga dengar juga bahwa tadi itu sebenarnya udah dibuat suatu sistem. Nah, sistem ini tuh udah bisa nanganin masalah-masalah dari kartu undangan fisik nih. Nah, jadi untuk ngejelasin atau demo program sendiri, ini tuh bakal ditampilin sebuah video tentang demo program. Semoga terlihat ya, bentar. Wait. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan? Sudah, Enrico, sudah. Oke, Sudah. bakal saya play ya. Berikut merupakan halaman utama dari sistem informasi untuk digitalisasi kartu undangan. Pada halaman ini terdapat tombol sign up dan login dapat digunakan oleh pengguna untuk berpindah ke halaman tersebut. Selanjutnya adalah halaman sign up. Halaman ini digunakan oleh pengguna untuk membuat akun host yang terdiri dari sebuah form dengan field nama, email, password, dan phone number. Setelah user mengisi semua field yang ada, user menekan tombol sign up untuk membuat akun host baru. Setelah proses digitalisasi dilakukan, user dapat berpindah ke halaman login untuk mengakses layanan sistem informasi ini. Selain host, committee, dan guest dapat menggunakan halaman ini untuk mengakses layanan dari sistem informasi ini. Saat seorang host melakukan login, halaman pertama yang akan dilihat adalah halaman daftar event, yang terdiri dari sebuah tabel dengan daftar event yang diselenggarakan oleh host dan informasi mengenai tamu yang akan menghadiri event tersebut, seperti RSVP, participant, dan attended. Selain itu, di setiap barisnya, daftar event harus dapat melakukan berbagai operasi pada event seperti edit, delete, dan juga preview halaman event yang nantinya akan diakses oleh guest. Selanjutnya, jika seorang host ingin menambahkan sebuah event baru, host dapat menekan tombol Add Event. Pada halaman ini terdiri dari sebuah form yang memiliki beberapa field mengenai informasi event. Selain informasi seputar event, terdapat juga pilihan untuk menambahkan highlight image dan mengubah halaman dari event. Dan terdapat tombol preview untuk menampilkan color scheme dari halaman event. Setelah semua field sudah diisi, host dapat menekan tombol create untuk membuat event. Setelah event dibuat, host dapat menekan tombol announcement pada sidebar untuk berpindah ke halaman announcement yang terdiri dari daftar announcement suatu event. Announcement merupakan pengumuman dari suatu event. Pada setiap baris tabel daftar announcement, terdapat sebuah tombol action untuk merubah status publikasi, edit, dan juga delete. Pada halaman ini juga terdapat sebuah drop-down box untuk memilih daftar announcement yang ingin dilihat. Untuk menambahkan sebuah announcement, host dapat menekan tombol Add Announcement.
Setelah host mengisi semua informasi mengenai announcement, host dapat menekan tombol create untuk membuat announcement ini. Selanjutnya, host dapat menekan tombol guest pada sidebar untuk berpindah ke halaman guest yang terdiri dari daftar guest dari suatu event. Pada setiap baris tabel daftar guest terdapat tombol action yang dapat digunakan sebagai operasi pada guest seperti invite, edit, dan delete. Pada halaman ini juga terdapat sebuah drop-down box untuk memilih daftar guest yang ingin dilihat. Untuk menambahkan guest dari sebuah event, host dapat menekan tombol add guest dan memasukkan informasi pada field yang disediakan. Setelah host mengisi semua informasi mengenai guest, host dapat menekan tombol create untuk membuat akun guest ini. Kemudian, host dapat kembali ke halaman guest sebelumnya untuk melakukan undangan. Host dapat menekan tombol invite all atau menekan reinvite atau invite untuk mengirim undangan ke email mereka. Setelah tombol ini ditekan, nanti guest akan menerima sebuah email yang terdiri dari informasi-informasi mengenai event, seperti tanggal, dan waktu, lokasi, dan juga kontak untuk eventnya. Selain itu juga terdapat sebuah login information yang dapat digunakan oleh guest untuk mengakses sistem informasi ini. Selanjutnya, host dapat menekan tombol committee pada sidebar untuk melihat daftar committee yang berasosiasi dengan host. Pada setiap baris committee terdapat sebuah tombol actions yang digunakan untuk melakukan berbagai operasi terhadap suatu committee seperti edit, delete, activate, dan reactivate. Untuk menambahkan committee, host dapat menekan tombol add committee dan memasukkan informasi pada field yang disediakan. Setelah host mengisi semua informasi mengenai committee, host dapat menekan tombol create untuk membuat committee ini. Kemudian, setelah committee ini dibuat, host dapat mengassign atau menugaskan committee ini akan bekerja pada event tertentu dengan menekan tombol actions dan mengklik assign. Pada halaman ini, host dapat mengassign committee ini dapat bekerja pada di event mana, yaitu di sini ada dua event, yaitu Gemstone Sandbox dan Umpire Ambassador Recruitment. Setelah host mengklik event yang mana yang ingin committee bekerja, host dapat menekan tombol assign untuk menugaskan committee ini ke event itu. Setelah host menugaskan committee ini pada suatu event, host dapat menekan tombol committee lagi atau balik ke halaman committee untuk mengaktifasi akun tersebut. Ada dua cara. Yang pertama adalah menekan activate all untuk mengirim semua akun ini mengenai login information, dan juga selain itu dapat dengan menggunakan tombol actions dan menekan tombol reactivate atau activate. Setelah tombol ini ditekan, committee akan menerima sebuah email dengan login information yang dapat digunakan oleh mereka untuk mengakses sistem informasi ini. Selanjutnya, host dapat menekan tombol door prize pada sidebar untuk berpindah ke halaman daftar event, kemudian menekan tombol door prize untuk melakukan proses door prize. Pada halaman door prize, yang perlu dilakukan hanyalah menekan draw, dan pada halaman tersebut secara random akan tampilkan nama guest yang sudah menghadiri acara tersebut. Seperti ini. Selanjutnya, host dapat menekan tombol attendance pada sidebar untuk berpindah ke halaman daftar event. Untuk memilih melakukan pencatatan kehadiran pada event mana? Untuk melakukan pencatatan kehadiran dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah dengan melihat daftar tamu dari suatu acara dan menekan tombol attend untuk mencatat kehadiran. Cara yang kedua adalah dengan melakukan scan QR. Yang nantinya tentunya QR tersebut akan dimiliki oleh guest saat melakukan RSVP. Sebagai contoh, yang dilakukan hanyalah tinggal menekan tombol attend. Kemudian, guest tersebut akan dicatat kehadirannya. Baik, tadi sebelumnya adalah halaman-halaman yang dapat dilihat oleh host. Selanjutnya adalah halaman committee. Saat committee melakukan proses login, halaman yang akan ditampilkan pertama adalah halaman untuk melakukan rekaman kehadiran. Seperti yang dijelaskan di halaman ini, digunakan untuk memilih event yang kita ingin merekam kehadiran. Metode untuk merekam kehadiran sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, committee dapat melakukan door prize. Dengan menekan tombol door prize pada sidebar, halaman tersebut sudah dijelaskan juga sebelumnya.
Selanjutnya adalah saat guest melakukan proses login. Halaman yang akan tampilkan adalah halaman event, yang terdiri dari informasi seputar event dan juga announcement, seperti informasi mengenai deskripsi dari event sendiri, kemudian ada tanggal dan waktu, dan juga ada lokasi, dan saat itu juga terdapat announcement. Saat kita menekan salah satu announcement, akan keluar modal. Yang dapat kita melihat adalah detail dari announcement ini. Jika kita menekan tombol See More, kita akan dipindahkan ke halaman daftar announcement. Jadi kita bisa melihat semua announcement yang ada untuk event ini. Jika kita mengklik salah satu announcement ini, kita akan dipindahkan ke halaman announcement detail. Jadi di sini kita bisa melihat secara detail announcement dari event ini. Selain announcement, terdapat juga fungsi untuk melakukan RSVP. Dengan mengklik tombol yes pada sini, kita akan guest akan ditanya berapa banyak orang yang akan dibawanya untuk acara ini. Sebagai contoh, kita masukin 2 saja. Setelah kita melakukan pencet confirm, akan di-generate QR code. Tentunya QR code tersebut akan dapat digunakan untuk melakukan proses pencatatan kehadiran. Oke, jadi kalau untuk buat demo programnya segitu aja. Mungkin bisa lanjutkan sama Ko Raymond ya. Oke, saya balik ke slide saya. Saya share lagi. Baik, sudah terlihat ya? Ya. Oke, tadi demo programnya sudah ditunjukkan, gitu ya. Jadi saya langsung aja masuk ke kesimpulan, gitu ya. Jadi ya itu tadi adalah salah satu contoh, gitu ya, bahwa informatika dapat membantu di bidang-bidang tertentu, yaitu di bidang event management, gitu. Sebenarnya di berbagai bidang, gitu ya, emang di zaman digital ini sudah banyak yang terbantu dengan teknologi ini. Dan kedepannya pasti makin banyak lagi yang hal-hal seperti ini. Gitu. Tadi contohnya kita ambil kasus event management gitu ya, yang cukup menarik ya sebenarnya. Dan cara-cara seperti ini mungkin yang akan dilirik oleh para event organizer atau wedding organizer di masa yang akan datang. Atau mungkin peserta webinar ini yang mungkin akan mempopulerkan tentang ini gitu ya. Semoga gitu. Oke, jadi dari contoh di situ penerapan informatika itu sangat luas dan bisa diaplikasikan di bidang apapun gitu ya. Tergantung dengan masalah yang kita akan mau coba selesaikan gitu. Nah, jadi dengan terbukanya kesempatan itu, maksudnya bidang yang banyak itu, maka kesempatan pun untuk berkarya di informatika saat ini masih cukup luas gitu ya. Tadi kita contohkan kita baru mendigitalisasi gitu ya. Kedepannya mungkin juga kita bisa gabungkan dengan ide-ide dari data science yang sekarang lagi trending ya gitu. Jadi ya mungkin akan sangat besar peluangnya. Gitu. Oke, karena webinarnya sifatnya adalah awam friendly ya, jadi memang di sini kita tidak bahas hal-hal teknis cara pembuatannya atau teknis di yang tadi kita buat seperti itu. Gitu. Tetapi hal-hal yang dibutuhkan untuk mengerjakan pembuat aplikasi seperti ini akan dipelajari oleh para mahasiswa teknik informatika gitu ya, khususnya adalah IF Unpar gitu. Jadi di sini yang saya mau terangkan adalah ada 2 hal ya, maksudnya belajar eksekusi teknis adalah satu hal, tetapi ide kreatif juga adalah hal yang lain gitu. Dan dua-duanya itu menurut saya harus berjalan bersamaan gitu ya. Jadi ide saja tidak cukup, harus bisa eksekusinya juga. Hanya bisa eksekusi juga tanpa ada ide-ide yang menarik juga kita nggak akan berkembang gitu. Jadi ya memang harus dua-duanya sejalan gitu.
Oke, kalau ditanya susah atau enggak gitu ya, ya mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke Henrico yang membuatnya gitu ya. Oke, sekian webinar dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada mau diskusi tentang ini juga silakan. Terima kasih. Oke, ya pasti ada pertanyaan, sudah ada di chat. Ya, thank you Raymond dan Pak Raymond dan Enrico. Ada di chat tuh pertanyaan apakah ini akan berencana menggantikan undangan tradisional, dan andai kata ya, apakah ini apa usaha-usaha selanjutnya lah kira-kira supaya masyarakat bisa menggunakannya, semakin banyak menggunakannya. Itu mungkin 2 pertanyaan pertama dulu dari Ibu Dewi Lydia. Benar ya? Maaf tadi. Ibu. Ya, silakan Pak Raymond. Oke, Ya, mau dari saya yang Lydia. jawab atau Henrico yang jawab? Yang mana aja silakan. Thank you. Ya, Henrico silakan ya. saja siapa. Nanti kalau ada kekurangan saya tambahkan. Oke, Oke. jadi berdasarkan mungkin pertanyaan Ibu Lydia ya, pertama tuh apakah kedepannya aplikasi ini akan dapat menggantikan sistem undangan tradisional? Nah, tentunya sistem ini tuh emang dikembangin sebenarnya untuk menggantikan kartu undangan fisik tentunya. Kan seperti tadi dibilang juga bahwa kartu undangan fisik itu banyak banget kekurangannya yang bisa dibilang kurang efisien dan kurang efektif, apalagi sekarang gitu dengan dunia digital sekarang. Nah, jadi sebenarnya secara sistem sendiri, sistem ini tuh udah deployment ready, jadi udah bisa dipakai juga sebenarnya. Jadi udah bisa production ready lah ibaratnya. Jadi kalau memang ada yang mau pakai juga udah bisa. Tapi tentunya masih banyak yang bisa dikembangkan untuk sistem ini tentunya gitu. Kayak mungkin beberapa kekurangan seperti tentunya kalau suatu kartu undangan tuh pasti eksklusif dong. Pasti setiap orang tuh memiliki desain masing-masing. Nah, sistem ini tuh masih memiliki kapasitas yang belum maksimal lah buat untuk nge-customize undangan. Jadi kurang lebih undangan dari satu acara ke acara lain tuh bisa dibilang kurang lebih sama sih kalau buat itu. Tapi secara ini ke depan aplikasinya akan dapat menggantikan, tentunya bisa gitu dengan seiringnya berkembang. Tentunya kita ada fitur-fitur tambahan seperti yang tadi saya bilang, yaitu eksklusivitas. Terus juga mungkin ada kayak announcement yang kalau dikirim lewat email, dan juga bisa juga ada menambahkan tamu secara berkala begitu. Gitu. Mungkin kalau Raymond ada mau nambahin buat pertanyaan pertama. Ya sebenarnya saya rasa sudah cukup jelas ya. Tapi ya mungkin ini ada hubungannya dengan yang pertanyaan kedua ya sebenarnya. Apakah bisa menggantikan? Kalau saya sih percayanya bisa gitu ya suatu ketika. Dan apakah bisa diterima? Menurut saya sih sekarang sebenarnya udah mau ke arah ke sana gitu ya. Nah makanya mungkin emang ini yang belum terlalu pada aware sebenarnya. Tapi contoh aja saya pengalaman pribadi, ada beberapa orang yang sudah mengundang saya itu udah nggak pakai undangan fisik lagi. Ya mungkin masih bentuknya yang sederhana ya, seperti kirim lewat WA gitu. Nih saya mengundang acara ini gitu. Tapi yang memang belum komplit digitalisasinya seperti pakai sistem informasi seperti ini. Baru sederhana, bentuk undangannya saja baru digital dan dikirimkan lewat WA, dan itu sekarang sudah mulai banyak. Dan kedepannya ya mungkin itu bisa ditingkatkan dengan yang mekanisme ketika pelaksanaannya gitu, misalnya dengan scan QR code. Gitu. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Oke, semoga cukup memuaskan Bu Lydia. Silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, juga adik-adik mahasiswa dan siswa yang bergabung, silakan bertanya. Saya punya banyak berjibun pertanyaan di otak saya sebenarnya. Tapi saya berikan dulu. Oh, Pak Pascal, apakah sudah pernah diuji coba di wedding? Sesungguhnya atau di rencana wedding gitu misalnya, entah habis lulus Henrico mau memakainya gitu dalam weddingnya, itu maksudnya gitu Pak Pascal. Oke, silakan. Oke. Foto Pak Raymond dulu ya, saya maafkan saya Pak Raymond mendahului. Silakan.
Ya, boleh mau Raymond dulu atau saya dulu kok? Bebas, bebas. Jadi sebenarnya kan di sini sebenarnya ditanya juga ya kan masih kayak apakah sudah pernah diuji? Sebenarnya kalau diuji langsung itu belum pernah. Kita belum pernah menguji langsung ke acara real gitu. Cuma sebenarnya buat sistem ini tuh udah mengikuti beberapa pengujian tentunya. Tentunya itu kita udah pengujian si sistemnya sendiri gitu. Apakah dia fungsional dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari kartu undangan sendiri. Nah, itu dilakukan. Nah, satu lagi adalah kita juga udah melakukan pengujian eksperimental, di mana sebenarnya ini kita mengirimkan suatu video demo ke responden-responden, dan responden-responden ini juga adalah orang-orang yang pernah menyelenggarakan satu acara tentunya, acara wedding atau juga mungkin acara-acara kayak rapat tentunya yang pakai ada kartu undangan. Nah, dan juga kita juga menyebar responden ini ke orang-orang yang sebenarnya kayak WO atau enggak event organizer yang mereka sebenarnya udah sering menyelenggarakan acara-acara gitu. Jadi sebenarnya kita udah memberikan ke mereka, dan dari hasil itu kita mendapatkan respon yang cukup oke dan cukup positif juga. Mereka bilang bahwa fitur-fitur yang diberikan dan disediakan oleh sistem ini sebenarnya udah cukup bisa digunakan juga untuk kartu undangan fisik itu, gitu sih sebenarnya gitu. Tapi kalau buat secara real sendiri sih belum pernah diuji gitu. Kalau Raymond mungkin. Ya, mungkin kelemahan ketika penelitian ini adalah ketika kita mau menguji memang tidak ada orang yang lagi mau pernikahan ya, atau lagi membuat acara tertentu gitu ya. Biasanya kan kalau itu kan harus siap jauh-jauh hari gitu, sedangkan ini kan skripsi, jadi mereka juga, Henrico ini juga bikinnya mepet-mepet gitu ya. Ya mungkin itu sih, semoga menjawab. Ya, masih ada waktu untuk pengembangan. Kira-kira berapa waktu kapan menikahnya Pak Raymond dan Henrico? Masih ada pengembangan versi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi uji coba pertama Pak Raymond dan Henrico. Oke, ada pertanyaan berikutnya ini. Bagus presentasinya. Apakah kartu undangan ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan kartu undangan lain ya? Ya, mungkin maksudnya ini event ya. Jadi event ini kan tidak khusus wedding ya. Tapi pertanyaannya ada khasnya enggak? Ya, ada khasnya. Kedua, ada kemungkinan kerjasama dengan event organizer gitu. Apakah wedding organizer? Apakah dimungkinkan aplikasi itu menjadi platform gitu bagi event organizer? Dalam arti bukan hanya yang punya acara, yang artinya misalnya yang menikahnya, tapi juga dengan wedding organizer. Nah, ini menarik pertanyaannya. Oke, silakan. 2 pertanyaan. Saya coba jawab dulu gitu. Jadi di awal penelitian ini ya sekitar tahun lalu gitu ya, Henrico juga sudah melakukan survei ya dengan berbagai sistem yang existing gitu ya. Dan dari laporannya juga memang ada beberapa sistem yang mirip gitu ya. Cuma keunggulannya dari yang sistem kami ini adalah mungkin dari sisi integrasinya ya. Jadi kalau biasanya ada yang nyebarin undangan hanya untuk undangan fisik aja, undangan online saja. Tapi kalau di kita ini kita coba bikin sistem fullnya sampai bisa keluar QR code dan ketika pelaksanaan bisa langsung scan gitu. Dan laporannya juga tercatat dengan jelas gitu. Mungkin itu sih keunggulan dari sistem kita dibandingkan sistem lain gitu yang udah ada. Ya. Itu sih. Ya, terintegrasi sampai hari H ya. Betul. Sampai hari H. Jadi andai kata pun dibutuhkan security ID pada saat hari H itu bisa. Gitu ya. Ya, betul. Andai ya. Ini kadang-kadang kan ada rapat yang membutuhkan ID ya, ID khusus supaya orang tertentu saja yang masuk gitu ya. Ini kan bukan hanya wedding ya. Ya, betul. Kalau wedding sih bagus juga. Andai kata ada yang datang gitu ya, pura-pura bawa amplop hanya untuk makan gitu kan.
Ada Ya juga itu yang gitu kan. Ya, takutnya itu Pak. Terus takutnya amplopnya itu kosong gitu ya Pak. amplopnya kosong. Oke, pertanyaan kedua itu kerjasama. Apakah memungkinkan platform ini ya, entah sudah dikembangkan atau mungkin dikembangkan kerjasama. Jadi ada pihak ketiga selain yang pemilik acara, artinya yang menikahnya gitu. Oke, silakan. Mungkin saya jawab ya. Jadi sebenarnya sistem ini tuh dirancang juga satu penyelenggara acara ini tuh bisa menyelenggara banyak acara gitu. Jadi sebenarnya kita memungkinkan juga kalau sistem ini dipakai oleh event organizer gitu. Jadi mereka kan biasanya event organizer kan pasti menyelenggarakan pasti lebih dari satu acara gitu kan. Nah jadi sebenarnya sistem ini udah memungkinkan juga gitu. Terus juga mungkin kalau kerjasama juga itu sebenarnya kita karena pas experimental testing itu juga sempat disebar juga WO dan IO juga, dan mereka juga memiliki respon positif dan juga ada beberapa yang bertanya-bertanya gitu, apakah sebenarnya sistem ini boleh dipakai sama kami gitu. Jadi sebenarnya kita udah sempat ada respon-respon kayak gitu dan perbincangan hal itu sih. Cuman jawabannya emang kita sebenarnya kan ini kanlah hasil deskripsi gitu tentunya, jadi masih banyak yang bisa dikembangin dan walaupun emang production ready tapi masih banyak yang harus ditambahin sih gitu. Kalau dari ini sih, dari jawab pertanyaan ketiga ini ya. Mungkin Koremon ada mau nambahin nggak? Silakan kalau ada. Karena ada Kayaknya pertanyaan. cukup Oke, untuk cukup. pertanyaan. Ini masalah security pertanyaan berikutnya. Jadi sepanjang jalur itu kan ya, dari mulai buat undangan, kirim undangan, kemudian nanti akan QR code kan ya. Ada nggak problem security? Sudah terpikirkankah? Tentunya sekuritas itu sangat penting ya, apalagi sistem-sistem sekarang gitu. Jadi itu menjadi salah satu faktor penting banget, apalagi buat sistem-sistem yang udah sering dipakai. Nah, jadi sebenarnya kalau deskripsi ini kan ini hasil deskripsi juga. Sebenarnya tuh sekuritas tuh bukan jadi fokus utama dari pengembangan sistem ini. Tapi kita juga udah mengambil beberapa security measure gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa mengakses juga, kayak seperti yang tadi disampaikan di demo juga, ada kayak login juga, terus juga mungkin sebenarnya ini lebih ke belakang gitu ya. Di belakang itu kita menggunakan JWT token juga untuk menghindari peretas-peretas gitu. Jadi sebenarnya kalau buat sisi keamanan mungkin cukup aman. Tapi mungkin kalau yang udah hackernya udah yang luar biasa gimana melewat networking dan everything itu kita belum ada mekanisme untuk menangani itu sih gitu. Tapi kalau secara sederhana kayak mungkin kayak login dan kawan-kawan itu sudah kita tanganin, jadi nggak sembarang orang bisa akses gitu juga. Oke. Ya memang tadi platform pengiriman itu email saja ya, bukan ke nomor HP ya? Iya, Email kalau saja. untuk Email ya. Tidak ada konfirmasi ya, semacam one time password gitu, nggak ada ya? Untuk verifikasi bahwa ini benar email si Anu gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Nah, itu perlu dipikirkan juga karena masa yang akan datang itu verifikasi itu penting, baik nanti nomor HP ya, karena kalau ya kayak kasusnya Peduli Lindungi kan gara-garanya itu, ya kasus yang heboh Pak Jokowi itu. Ya, karena nggak ada konfirmasi gitu ya. Jadi ya ingat nomor NIK udah dapat sertifikatnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya sepele ya, tapi masa yang akan datang mungkin perlu memikirkan itu. Oke, semoga sudah baik menjelaskan. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, rekan-rekan, menarik ini. Sambil nunggu pertanyaan selanjutnya, ya. mau menambahkan juga ya, emang sih itu bahasannya cukup teknis ya untuk masalah security seperti itu. Tapi yang kita coba susun adalah ketika kita ngirim emailnya itu kita sekalian mengirimkan token juga ya, token. Jadi memang kita mencoba mengamankan dari sisi sebelah sana, walaupun itu bukan terlalu fokus di pembuatan kita ini. Gitu sih. Tapi tentang token ini harusnya bahasannya udah lebih teknis ya. Jadi mungkin sulit untuk dibahas. Oke. Okay. Pilihan email dibanding WA misalnya, kenapa? Ada alasan nggak? Kenapa itu tidak N gitu? Kenapa
justru memilih email. Ya ini sekalian. Silakan. Karena engine-nya aja mudah gitu ya. Sebenarnya itu mungkin salah satu faktor, mungkin lebih mudah juga kali ya Lebih buat mudah ya. pengiriman lewat email juga. Terus tapi nggak bisa bilang juga. Mungkin Koremon. Apa ya? Mungkin kalau dari itu lebih ke alasan non teknis ya sebenarnya. Ya, mungkin ketika kita membangun aplikasi ini, kalau misalnya setahu saya kalau mengirimkan ke WA, mungkin kita harus mendaftar dulu untuk yang WA for business gitu kan. Terus ya mungkin bisa diverifikasi dulu sama WA-nya ini. Bahkan kalau email biasanya nggak ada urusan verifikasi seperti itu. Lalu kita juga menemukan mail server yang cukup mudah untuk mengirimkan ke email gitu. Jadi ya mungkin itu mengirim ke WA menjadi opsi menarik gitu ya. Cuma ketika apa yang kita buat itu ya mungkin baru sebatas ngirim email. Oke. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu kita sekitar 6 menit lagi untuk bertanya. Oke, makasih kata Stephen. Oke. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan lagi, saya menangkap tadi maksud dari buat ini adalah sebenarnya bukan untuk pribadi ya, lebih ke event organizer ya. Ya, lebih ke arah itu karena saya melihat bisa beberapa event. Kalau pribadi kan ya hanya wedding atau hanya rapat gitu kan ya. Jadi bisa menjadi platform untuk event organizer ya sebenarnya, atau wedding organizer ya. Kalau event lebih luas ya, tapi wedding organizer ya bisa juga gitu ya. Gitu ya. Mohon konfirmasinya ya. Iya, betul Pak. Tapi Betul sebenarnya ya. kalau emang pun buat pribadi pun juga emang bisa gitu. Jadi sebenarnya tuh kita ngedesain tuh emang ya biar lebih fitur lebih banyak gitu, biar bisa nggak satu event doang gitu. Jadi kita bisa bikin banyak event juga. Jadi nggak terpatok buat pribadi doang, tapi bisa juga buat orang-orang yang emang udah sering gitu ya, udah sering ngebuat event gitu. Jadi itu jadi kayak fungsionalitas lah, jadi lebih gitu. Gitu. Oke. Apakah ada rencana fitur ini, ada fitur yang sudah direncanakan di awal tapi di drop selama pengerjaan? Apa itu ya? Misalnya apa, Janhan? Menebak ini fitur apa? Apa ya? Fitur yang sudah direncanakan di awal tapi di drop selama pengerjaan. Mungkin diperjelas pertanyaannya. Atau ada memang fitur yang tadinya dalam SKPL atau dalam planning gitu. Sebenarnya kalau fitur sendiri tuh kita nggak ada ya, masih kita ada emang dari awal tuh udah rencanain A dan emang syukurnya tuh semuanya tuh berjalan dan emang berhasil diimplementasi. Cuman mungkin ada beberapa fitur yang pas udah mendekati deadline pengumpulan kita baru terpikir gitu. Contohnya adalah mungkin yang memasukkan atau menambahkan tamu secara berkala gitu kan, masih sekarang kita masih secara manual satu-satu. Sedangkan sebenarnya kan ada fitur-fitur di mana kita bisa menguploadkan Excel gitu, jadi lebih gampang. Nah itu fitur-fitur itu mungkin kita baru nyadarnya itu tuh pas udah deket dengan deadline, jadi ya kita nggak masukin ke implementasi gitu sih sebenarnya. Gitu Jangan. Oke. Jadi nambah malah ya. Ya, oke. Ada lagi? Nah, Bapak Ibu, ada sedikit 3 menit lagi. Ada Niluh nih dari, kalau yang bisa kita lihat undangan offline dari acara bersifat entertainment. Selain berfungsi mengundang, undangan juga memiliki fungsi estetika. Ya, didesain dengan baik. Bahkan ada foto-foto. Ini pertanyaan bagus nih ya. Biasanya disertakan foto-foto juga. Foto-foto prawedding. Memungkinkankah aplikasi ini? Kira-kira di bagian mana ya yang bisa dimasukkannya gitu. Ya sekalian ini juga kadang malah ini menambahkan ini ucapan say apa ya? Maksudnya selamat menikah, semoga ini bla bla bla, itu yang pernah sih. Cuma memang ya undangannya ya tidak seperti ini sih. Nah, ini juga tambahan dari saya. Silakan.
Ini mungkin pertanyaan terakhir kawan-kawan, Bapak Ibu. Silakan. Kalau Saya dulu. gimana ya? Ya, Oh, boleh, silakan. Pak Raymond, boleh. Ya sebenarnya ini ada menyambung juga dengan yang tadi udah diterangkan ya, yang memang sekarang itu memang ada keterbatasan bahwa undangannya itu baru sebatas informasi, bisa ganti-ganti warna dan sebagainya. Tapi memang akan cukup menarik kalau ada unsur eksklusivitas yang tadi diterangkan oleh Henrico itu gitu. Misalnya menambah foto, ya apalah, desain-desainnya mungkin bisa upload atau sebagainya. Tapi mungkin memang saat ini belum sampai sana. Silakan Henrico untuk menambahkan. Sebenarnya udah terjawab sih sama yang Koremon itu. Jadi emang bener kalau kita mau benar masih terbatas banget, kita baru bisa cuma ganti warna dan juga mungkin ini kan ada yang bilang kayak foto prewedding. Nah, itu bisa juga kalian tempelin di bagian highlight image, tapi tentunya cuma satu doang. Nah, mungkin ke depannya mungkin masih bisa dikembangin tuh kayak nambah-nambahin buat yang foto prewed dan juga fitur-fitur yang bisa dibilang customize lah ya, customize si undangannya gitu kayak biar lebih eksklusif. Nah, itu masih emang kalau emang jadi itu masih direncanakan sih begitu. Saya pikir ini saya dorong untuk jadi startup aja lah ini. Terus terang. Jadi rencananya kan begitu ya. Startup para event organizer gitu ya. Jangan hanya bobo-bobox gitu loh ya. Gitu ya. Mana tahu suatu saat nanti bisa menyaingi Tokopedia. Dan pemilik sahamnya Raymond dan Henrico. Amin, Dan Pak. kawan-kawan. Jadi ini platform untuk event organizer ya. Jadi bisa nambah banyak event organizer ya. Dalam pengertian apakah itu pribadi atau organisasi. Jadi ya, gitu ya. Kesimpulannya begitu ya. Dan setiap event, setiap event organizer itu bisa bikin beberapa event. Everything, entah pernikahan, entah rapat, entah conference gitu ya. Benar ya? Oke, itu konfirmasi saya. Dan memungkinkan juga bahkan sampai bisa untuk konfirmasi kehadiran, bahkan attendancy-nya, artinya waktu datang ada konfirmasi melalui QR code. Jadi ujungnya ke situ gitu ya. Jadi itu semua tercatat waktunya ya. Semua tercatat kapan dia datang di pintu up, maksudnya dengan cara scan QR code, benar ya? Ya Pak, tercatat. Benar ya, tercatat ya. Artinya secara dibalik itu kita bisa tahu ini orang kapan datang, terlambat atau tidak gitu ya. Iya benar. Itu sebenarnya itu emang bisa dibilang fitur unggul dari sistem ini, soalnya dari hasil penelitian juga gitu, dari hasil research juga bahwa sebenarnya masih emang ada banyak gitu sistem-sistem seperti ini gitu, tapi untuk fitur QR code itu masih jarang banget itu. Jadi sebenarnya ini kan memberikan kemudahan gitu kan. Gitu. Jadi biar mereka nggak usah bawa kartu undangan juga dan ya mempercepat juga sih untuk Oke. Ya. Suatu saat mana tahu juga nanti bisa buat ini untuk kirim kado, jangan bawa gitu, tapi otomatis langsung pakai PayPal, pakai Dana, pakai apa gitu ya. Jadi makanya saya dorong startup lah. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan, kita sudah lewat 2 menit. Tadi juga kita mulai sih lewat 3 menit gitu ya. Saya pikir saya sudah cukup baik ya, sudah cukup banyak pertanyaan dan juga sudah cukup dimengerti ya. Oke, kita ucapkan terima kasih buat Pak Raymond, Henrico untuk presentasi hari ini, cukup menarik ya, dan semoga apa yang dicita-citakan ya, platform yang untuk event itu ya bisa berkembang. Tadi saya ingat kata Pak Raymond, ide kecil jangan dianggap enteng. Itu maksudnya. Jadi ide kecil dari saya untuk jadi startup jangan dienteng juga. Oke, mari kita beri aplaus dengan Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya.
tunggu kami di Instagram Informatika Unpar, follow if.umpar ya, sehingga webinar berikutnya bisa ikutan lagi. Semoga Bapak Ibu sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di webinar kami berikutnya. Thank you semua, Pak Chandra juga sebagai host. Terima Bapak kasih, Ibu Pak. semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Demon, kasih. Enrico. Jadi, Terima bye. kasih, Pak Nanti kalau udah Raymond, jadi Pak Edi. startup, Terima kasih. jangan lupa undang-undang ya. Terima kasih. Nah, Terima Amin kasih. Pak, amin Pak. amin. Ya, Ibu Lydia. Saya akan close Ya. meetingnya ya, Pak. Terima kasih Ya, semuanya. oke. Makasih Terima kasih semuanya. semuanya. Terima kasih Ya. semua. Yuk. Sukses ya, mantap. Yuk, thank you, thank you.